Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Senin ya, besok Senin tanggal 8 Juli 2024. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk saham-saham yang akan kita bahas diurutin aja ya sesuai judul. Yang pertama kita akan lihat dulu untuk saham ASII. Hari Jumat kemarin sih untuk saham ASI masih berada di area sini-sini aja ya. Untuk pergerakannya kurang, volatilitasnya kurang, dan ya ini tiktokan di area sini-sini aja, sedikit di area 4550. 4550 masih jadi area support terdekatnya sih. Beberapa kali mencoba bertahan di atas ini. Semoga aja untuk besok Senin bisa hijau ya, semoga aja. Kalau naik ya target price-nya untuk minggu besok ya ini ke 4720-an ya, kalau bisa naik. Kalau kita lihat untuk transaksinya saham ASI Jumat kemarin tanggal 5 Juli itu aslinya malah keluar 223,6 M ya, 23,6 M. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir net sell 139,6. Sebenarnya nggak terlalu bagus ya untuk transaksi ASI ini. Dari segi performanya juga masih nggak bagus-bagus banget. Jadi ya mungkin untuk harganya beberapa hari ke depan cenderung sideways sih. Kalau kita lihat transaksinya tanggal 5 ya, kemarin Jumat, yang distribusi ada ZP versi asing. Net sell 59,3 M ya. Selain ZP ada BK, ini net sell 11,6. Kemudian yang nampung KZ, AK, UD. Yang nampung sebenarnya asing juga sih. Dan kalau kita perhatikan menariknya di sini untuk KZ sama UD ini 100% akumulasi ya. Jadi seluruh transaksinya baik di saham ASII. Untuk lokalnya yang masuk saham yang kalau nggak beda jauh sih. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir, KZ ya yang masuk paling banyak, dan sampai hari Jumatnya itu untuk KZ masih net buy ya. Jadi semoga aja untuk saham ASI ada yang jaga harga sehingga nggak jebol support untuk besok Senin atau minggu depan di bawah 4550. Pantau aja level ini. Walaupun turun di bawah itu mudah-mudahan langsung hijau ya, dan close di atas 4550. Oke, itu untuk saham ASI sih. Untuk polanya menurut saya sih kemungkinan seperti ini ya, sideways mungkin. Selama nggak jebol di bawah support, ada potensi naik nguji resistennya di 4720. Soalnya di harga saat ini secara valuasi itu cukup menarik untuk saham ASI. Tinggal nunggu performanya balik lagi seperti yang dulu bertumbuh ya, potensi harganya juga bisa rebound. Ini memang kuartal satunya kurang bagus ya secara tahunan. Kemudian PBV-nya udah di bawah 1, ini yang menarik. Kemudian pernya 6 kali loh untuk harga saat ini. Untuk saham ASI pernya 6 kali, jadi cukup rendah ya. Harusnya sih ada sentimen positif dikit aja udah bisa naik, mudah-mudahan seperti itu. Oke, itu untuk saham ASI ya. Dan kalaupun mau entry di harga saat ini ya semoga aja resikonya nggak terlalu dalam ya. Kalaupun jebol di bawah 4550, transaksi mending hold aja sih. Kalau untuk jangka panjang juga lumayan ini untuk saham ASI, potensi dapat capital gain sama dividen ya untuk harga saat ini. Oke, itu untuk saham ASI. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham UNTR. Udah cukup lama nggak kita bahas ya untuk harga sahamnya. Kemarin minggu lalu itu minggu ini ya, itu sempat naik cukup tinggi pas tanggal 3 Juli. Itu naik lumayan tinggi, naik 4% lebih. Jadi berhasil breakout di atas resistennya yang di 23150 ya, 23.150. Berhasil breakout di atas itu, naik lagi nih. Cuman hari Jumat kemarin itu nutup gap ya, berarti ya. Ini kan close-nya di sini 23.800 dan nutup gap down yang ini. Jadi semoga aja hari Senin langsung hijau dan ada yang jaga harga di area 23.800. Tapi kalau langsung merah, wait and see aja dulu, atau buat teman-teman yang udah floating profit kalau mau diamankan ya. Soalnya ya kalau merah ya potensinya ke supportnya yang di 27150. Sayang ya floating profitnya. Itu secara technical sih. Kalau langsung hijau, resisten selanjutnya untuk saham UNTR ada di 24.400. Cuman kalau merah, supportnya ada di 23.150. Kalau kita lihat untuk transaksinya UNTR dalam satu minggu terakhir ini aslinya net pay 58,8 M ya. Jadi aslinya masuk. Untuk hari Jumat aja masih masuk kah?
masih ya untuk hari Jumat kemarin net buy 31,4. UNTR kalau kita lihat di sini tanggal 5 kemarin secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, yang masuk broker-broker asing dan yang keluar sebagian retail ya. Retailnya pada keluar, asingnya masuk, harga sahamnya naik, asingnya net buy. Kalau lihat valuasinya di harga saat ini UNTR pendapatannya sih turun ya untuk kuartal 1 tahun 2024, cuman penurunannya ini masih wajar sih kalau menurut saya ya. Secara profitabilitasnya juga masih cukup tinggi, ini 1219 per lembar saham loh, jadi lebih tinggi dibandingkan 2023, cuman ya lebih rendah dibandingkan kuartal 1 tahun 2023. Performanya sedikit mengalami penurunan, dihargai dengan PB 1,04 kali dengan PER 4 kali loh. PER-nya 4 kali dengan dividen yield hampir 10% ya untuk harga saat ini. Ya cukup menarik ya, PER-nya 4 kali ya. Untuk UNTR paling enggak mempertahankan pendapatannya di atas 1000-an gitu aja udah lumayan untuk capital, untuk dividennya. Apalagi dengan PER 4 kali ya seharusnya ini ya, potensi capital gain itu cukup gede. Semoga aja sih, yang penting sabar aja untuk saham UNTR. Secara fundamental masih cukup bagus. Harga saat ini bisa dipertimbangkan sih sebenarnya untuk jangka panjang ya, yang penting sabar aja. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham UNTR. Kalau turun ya support kuatnya paling di 21 ribuan ini ya, tapi untuk potensi profitnya kalau menurut saya masih cukup besar ya untuk peluangnya, apalagi dengan dividen yield yang cukup gede, kemudian profitabilitasnya masih cenderung stabil walaupun mengalami sedikit penurunan ya. Ini gap down-nya yang di sini cukup lebar, belum ketutup. Jadi untuk saham UNTR ini kalau ada sentimen bagus atau misal pendapatannya bisa bertumbuh lagi, untuk saham UNTR ada potensi paling enggak ya ini nutup gap sampai ke 30 ribuan ya. Mudah-mudahan ya, kita ikuti aja untuk perkembangannya, apalagi dengan di level harga saya ini PER-nya 4 kali itu cukup menarik. Tapi disclaimer ya, buat technical aja buat teman-teman untuk besok Senin atau minggu depan ya, lihat di awal market gimana. Kalau langsung hijau target price-nya ke 24.400 untuk minggu besok. Oke, itu untuk saham UNTR ya. Selanjutnya kita akan coba cek saham GoTo, apakah masih sudah ada yang nampung di harga 50 atau malah makin sepi aja. Soalnya buat keluar juga udah agak susah ya. Kita lihat untuk transaksi GoTo dalam 1 minggu terakhir ini asingnya masuk sih 16,8 M, cuman untuk hari Jumat kemarin nilai transaksi cuma 15 M, jadi sepi untuk sekelas GoTo, dan asing yang masuk 3, sekian M ya. Tapi sepi loh, jadi belum rame, mending wait and see aja dulu. Kalau kita perhatikan juga YEO keluar 5,8 M ya, dan yang nampung BKAK versi asing. Bagian retail ada yang average down sih di saham GoTo atau masuk ya, mungkin ini masuk di harga 50. Ya semoga aja nggak masuk pemantauan khusus sehingga untuk saham GoTo itu masih ada potensi buat bangun ya, kalau ada yang goreng. Mungkin kalau mau entry kurang direkomendasikan, mending nunggu bangun aja atau nunggu ada sentimen yang bagus ya. Kalau masih tidur di 50, amannya cari saham yang lain aja. Untuk trading kan masih cukup banyak ya saham-saham yang volatilitasnya juga cukup tinggi. Untuk saham GoTo kemungkinan untuk besok Senin kalau masih sepi ya akan tidur di 50 sih kalau menurut saya. Apalagi dalam 1 minggu terakhir ini juga belum ada yang akumulasi banyak kan, ini AK, HDRX, AK sih ya, yang cenderung akumulasi itu AK. Cuman AK-nya versi asing sih sebenarnya ya. Cuman ini MG jualan ya 29,2 M ya. Jadi MG-nya cut loss, ini mungkin mau cari saham yang lebih volatile ya. Bagian retail udah pada masuk sih malahan ya, malah masuk ini. Jadi besok minggu depan pantau aja ya, jangan buru-buru entry. Kalau misal masih minat saham GoTo pantau aja dulu. Kalau mau flash down kurang direkomendasikan ya, takutnya masuk pemantauan khusus kan nggak ada yang tahu. Jadi atau buat teman-teman yang udah punya isu untuk saham GoTo harga kedepannya bisa ditulis di kolom komentar.
normalisasi untuk Senin potensi masih di 50. Oke, untuk saham Goto ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang harga sahamnya koreksi turun hari Jumat kemarin 3,17% ke 1220. Secara teknikal ya, untuk saham BRPT ini agak kurang pas. Nah, kalau pakai Fibonacci ya, cuman kita gunakan apa ya, indikator Bollinger juga kayaknya kurang pas. Nah, kalau secara Bollinger, kalau mau entry sih bagusnya ini ya, untuk area supportnya cukup dalam, ada di 1025. Tapi kurang pas juga ini kalau pakai Bollinger. Kayaknya pakai moving average juga kurang pas ya. Jadi mungkin untuk saham BRPT ini pakainya apa? Skolastik. Ya, kalau pakai Skolastik ini udah nggak rekomendasi buat beli. Soalnya udah apa ya, ini di atas ya, di area atas ini ada persilangan ya. Jadi kalau lihat Skolastiknya sih ada potensi turun, cuman kalau Skolastik kayaknya kurang pas ya untuk saham. Mungkin buat patokan aja, coba kita pakai Fibonacci dari harga tertingginya waktu itu ya. Untuk harga saham BRPT ini sih untuk resistennya di sini ya, kayaknya ini pakai Fibonacci ini lumayan cocok. Jadi pantau aja 1280 untuk besok Senin ya, atau minggu depan apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Ini gagal breakout di tengah-tengah, mending wait and see aja dulu sih, soalnya supportnya lumayan dalam, ada di 1120-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya BRPT ya, tanggal 5 Juli kemarin aslinya masuk sih 6,4. Kalau kita lihat dari tanggal 1 aslinya cenderung masuk. Jadi aslinya belum keluar, mungkin hari Jumat kemarin cuman koreksi wajar. Jadi kalau mau trading bisa pantau untuk besok Senin ya, soalnya tingkat volatilitasnya kan lumayan untuk saham BRPT. Beberapa hari terakhir ini cukup volatile, untuk scalping masih bisa direkomendasikan. Untuk BRPT sendiri didistribusi oleh lokal ya, BB versi lokal net sell 54M. Jadi kalau kita lihat dari tanggal 1 Juli dalam satu minggu terakhir, yang masuk ini brokernya cukup bagus ya. Jadi retailnya sebagian keluar, mudah-mudahan aja masih ada potensi naik ya. Ya lihat aja di awal market sih, kalau naik disclaimer. Kalau buat scalping nanti target price-nya ya di 1280 dulu. Breakout di atas 1280 akan ngejar 1410 ya. Pantau aja level ini sih. Kalau turun supportnya ada di 1125. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan lihat saham Antam ya. Ini harganya masih di bawah, beberapa hari terakhir cenderung sideways. Malahan Jumat turun ya, koreksi 1,13% ke level 1310. Kalau secara teknikal, secara histori ini sudah cukup di bawah ya secara harga, dan supportnya ada di 1290 sih. Misal besok Senin masih merah, pantau aja area 1290 mungkin buat teman-teman yang mau masuk lagi untuk saham Antam ya. Kalau kita lihat transaksi Antam, apakah ada yang akumulasi? Harga sahamnya ada BB versi A. Ini dari satu minggu terakhir ya. Untuk tanggal 5 aja ada aslinya net sell ya, untuk tanggal 5 hari Jumat kemarin lokalnya masuk. Ya, transaksinya masih kurang bagus sih, masih cenderung didistribusi ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Jadi kayaknya potensinya kalau nggak sideways ya untuk saham Antam, kemungkinan ya seperti itu sih. Jadi sabar aja ya, mungkin nunggu ada sentimen bagus untuk menaikkan saham Antam ya. Kalau sentimennya belum ada, malah masih cenderung negatif ya, kemungkinan akan sideways dulu. Soalnya di harga saat ini kalaupun jebol di bawah 1290 lagi ya, potensi penurunannya ya kayaknya mentok di sini ya, 1170-an. Di harga saat ini untuk saham Antam valuasinya PER-nya cukup tinggi ya, 33 kali. Previewnya 1 kali sih, menariknya ya ini sih. Mending ini sih, kalau mau untuk jangka panjang ya disclaimer, cuman amannya nunggu lebih liquid lagi ya mungkin ya. Kalau untuk
trading atau swing. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Antam. Pantau aja untuk besok Senin di 1290 ini, semoga nggak jebol di bawah itu. Untuk resistennya ada di 1360-an. Oke, itu untuk saham Antam ya. Untuk selanjutnya kita akan lihat saham SMGR. Untuk saham SMGR juga sama, masih di bawah ya, masih di area bottom. Waktu itu naik mau mencoba breakout, gagal, malah turun. Hari Jumatnya kurang banyak pergerakan, tutup di 3950, ditutup surplus 0,25% aja. Kalau kita lihat transaksinya SMGR di dalam 1 minggu terakhir ini aslinya udah mulai masuk loh ini, walaupun 67,4 M ya, tapi paling enggak asingnya udah mulai masuk lagi di saham SMGR dalam 1 minggu terakhir. Semoga aja ini pertanda bagus untuk saham SMGR, minggu besok bisa breakout ya. Tanggal 5 kemarin ada YU versi asing ini yang masuk 11,5 M ya. Dan kalau kita lihat dari tanggal 1 dalam 1 minggu terakhir ini aslinya masuk TP, ZP, BB, KZ, YU ya, versi asing NetBuy, yang keluar AK, CCBK ya, masih ada yang keluar sih, cuman ternilai NetBuy untuk aslinya dalam 1 minggu terakhir ini. Mudah-mudahan aja untuk besok Senin ya, atau minggu besok itu bisa breakout di atas 4140 ya. Breakout di atas itu ada potensi ngejar 4600-an. Di harga saat ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, secara technical koreksinya udah cukup dalam ya, dari harga 12 ribuan di tahun 2021 ini cuman dihargai 3.950, padahal valuasinya juga udah cukup murah loh untuk saham SMGR ya. Di harga saat ini ya pendapatannya sih turun ya, cuman nggak signifikan banget sih penurunannya, jadi mudah-mudahan aja masih ada potensi bertumbuh di kuartal 2. Kemudian PBV-nya 0,6, harusnya masuk di harga saat ini, resikonya nggak terlalu dalam ya, semoga aja seperti itu. Likuiditasnya masih cukup sehat sih, jadi kalaupun mau entry untuk jangka panjang di harga saat ini pun belum terlalu telat ya. Yang kurang bagus ROE-nya kecil untuk saham SMGR, tapi lihat historinya udah penurunan cukup dalam, jadi potensi capital gain-nya kayaknya lumayan untuk saham SMGR kalau ada sentimen yang bagus. Aslinya udah mulai masuk kan dalam 1 minggu terakhir ini, jadi semoga aja minggu depan ada potensi breakout di atas 4140 dan ngejar 4630, 4600-an. Oke, itu untuk saham SMGR ya. Kembali lagi disclaimer, pantau aja level 4140, 4150 untuk Senin ya. Selanjutnya kita akan lihat saham MDKA. Ini juga udah cukup lama nggak kita bahas, harganya masih berada di bawah aja ya. Seminggu terakhir ini cenderung sideways di range area ini, mencoba breakout di atas 2490, gagal terus ya. Beberapa kali mencoba breakout gagal, untuk supaya masih di 2390 dan resistennya di 2490. Kalau kita lihat untuk saham MDKA tanggal 5 kemarin aslinya masuk sih, cuma 4 eman aja. Kalau kita lihat dari tanggal 1 NetBuy 5,9, jadi kadang masuk kadang keluar ya untuk aslinya di saham MDKA. Kalau kita lihat lebih detail, ada BB sebenarnya yang akumulasi ya. Ini kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir kelihatan sekali BB itu cenderung akumulasi 32,6 M. Nilai transaksinya 35 dan NetBuy 32. Ini BB asing dan lokal ya. Untuk BB lokalnya NetBuy 20 M, BB asingnya NetBuy 12 M. Kalau kita lihat transaksinya dalam 1 minggu terakhir diakumulasi oleh BB. Tanggal 5 kemarin BB-nya apakah masih masuk? Keluar sih, nggak banyak tampil sih untuk BB, jadi masih hold sih kemungkinan. Pantau aja area sini sih untuk besok Senin ya, semoga aja bisa breakout di atas 2490 dan ngejar 2570-an ya. Semoga aja bisa breakout sih. Kalau lihat candlenya sih misal turun ya, pantau aja 2400 ke bawah mungkin ya kalau mau entry di harga saat ini. Kalau mau entry sama di MDKA ya lumayan menarik sih sebenarnya ya untuk swing. Kalau untuk investasi coba kita lihat ya, valuasinya sih nggak menarik banget sebenarnya untuk sama MDKA ini. MDKA ya malahan minus ya di kuartal 1 rugi, pernya minus, PBV-nya 3 kali lebih, jadi hutangnya juga cukup gede rasionya. Ya mungkin untuk scalping nunggu lebih liquid ya, kalau mau entry ya disclaimer, cuman kembali lagi untuk keputusan atas dengan masing-masing. Kalau
menurut saya sih sekarang akan sideways seperti ini dulu ya. Kalau berhasil breakout di atas 2480 ngejar 2570-an. Oke, itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita akan lihat saham batubara ya. Yang pertama kita akan cek saham Adaro dulu. Harga sahamnya naik ya kemarin Jumat, setelah Kamis koreksi, Jumat naik lagi. Untuk resistennya masih di sini sih. Semoga aja untuk besok Senin bisa nguji resistennya di 2950. Untuk supaya cukup dalam ada di 2800. Jadi kalau mau entry saat ini agak nanggung ya kalau untuk swing. Kalau lihat transaksinya, Adaro dalam 1 minggu terakhir ini asingnya net buy 68M. Untuk hari Jumat masih masuk ya 18 M-an. Jadi untuk saham Adaro di asingnya mulai masuk sih. Adaro tanggal 5 kemarin secara keseluruhan diakumulasi AK ya 7 M-an. Nilai transaksinya 8,8, jadi cenderung akumulasi. ZP juga ini malah 100% transaksinya buy di saham Adaro. BK masuk 4,8 M. Jadi asingnya net buy, lokalnya net sell ya. Tapi lokalnya pun ada yang masuk lumayan banyak, yaitu NI 6 M-an lebih. Semoga aja untuk saham Adaro ini ada potensi naik, nguji resistennya di 2950. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit dan mau taking profit ya, sekiranya berat buat breakout di atas 2950 mending diamankan aja ya. Takutnya gagal breakout turun kan, mending nanti ambil di harga yang lebih bawah. Tapi kembali lagi ya, disclaimer. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan lihat saham Pegas. Untuk saham Pegas juga masih mencoba breakout tapi bukannya gagal ya, belum berhasil. Hari Jumat kemarin ditutup surplus 0,63% ke level 1610, sempat nguji resistennya di 1620, cuman masih belum bisa breakout di atas itu. Rupanya lumayan dalam, jadi kalau mau entry untuk swing mending amannya nunggu konfirmasi breakout disertai volume yang bagus ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya Pegas hari Jumat kemarin ada yang akumulasi yaitu AKYU ya, broker-broker asing. AK-nya versi YU-nya versi lokal sih AK-nya ya. Lokalnya ada yang akumulasi ini ya, yaitu AK 100% buy dan asingnya net buy ya. Untuk Jumat kemarin asingnya net buy, lokalnya ada yang akumulasi, harga sahamnya naik walaupun nggak terlalu tinggi. Mudah-mudahan sih bisa breakout ya untuk besok Senin, tapi kalau mau entry namanya nunggu konfirmasi breakout aja. Takutnya malah gagal breakout turun kan rugi di waktu ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau menurut saya skenario akan ya sama, akan naik dulu si resistennya ini. Kalau gagal breakout turun, kalaupun turun selama asingnya nggak distribusi banyak sih kemungkinan sideways ya, sedikit di bawah resistennya. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita akan lihat saham PTBA. Ini yang harganya juga mau naik cuman masih agak ragu ya. Kemarin Jumat naik turun lagi, ditutup surplus 0,40% aja. Secara teknikal support resistennya masih sama sih, resistennya di 2625 dan supportnya di 2480. Untuk saham PTBA Jumat kemarin aslinya net sell 1,2 M. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir net buy 8,4. Belum terlalu banyak untuk aslinya masuk di saham PTBA. Kalau kita lihat malahan SQ kemarin Jumat distribusi 7,6 M. Ya kurang bagus sih, di distribusi SQ cukup banyak. Harga sahamnya turun ya setelah naik, ditutup surplus 0,840% aja. Kalau menurut saya sih kemungkinan malah hati-hati ya kalau turun, pantau aja level 2480 kalau mau entry. Kemungkinan pergerakannya juga masih seperti ini sih. Kalau mau entry harga saat ini ya sabar ya, buat terbang tinggi itu nunggu lebih liquid lagi, lebih ramai. Soalnya masih sepi kan, tadi kita lihat transaksinya cuman itu nilainya. Oke, itu untuk saham MTKA ya, buat patokan aja. Kalau misal minggu besok naik, resistennya ada di 2625 dan supportnya di 2480. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham yang volatilitasnya cukup tinggi yaitu ATLA. Masih ditutup surplus 9,76% ke level 90 ya. Sempat naik lumayan tinggi, jadi buat teman-teman yang mau scalpingan ini masih cukup cocok ya untuk saham ATLA.
Harga tertinggi kemarin Jumat ada di 103, resistennya ada di 107, jadi ya dekat area resisten malah turun lagi. Kalau kita lihat apakah masih ada potensi naik untuk besok Senin di awal market untuk saham ATLA. ZP distribusi 4,8 M dan yang masuk HD ya. Market maker utamanya ZP net sell 4,8 M. Jadi hati-hati ya untuk teman-teman besok Senin. Kalau langsung di kamera wait and see aja dulu, soalnya market makernya net sell jualan. Ini kalau kita lihat dari awal minggu ini itu ya masih sama, ZP yang jadi market makernya. AVGB nya di 86, AVG sell nya di 87, jadi profit ya walaupun scalpingan 86. Yang net paling banyak HD XL ya, 7 AD pun average buy-nya di 79 loh, jadi posisinya floating profit ya. Harganya kan di 90 ya, lumayan sih floating profitnya. Kalau mau masuk untuk scalping aja ya, dan untuk target price nya tinggi di 107, kuponnya lumayan dalam, jadi kalau harganya nggak sesuai prediksi jangan ragu buat cut loss. Lagi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham ATLA. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.